Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman semua, hari ini kita akan mendeklarasikan berdirinya Front Pergerakan Nasional. Sebetulnya inisiatif untuk mendirikan Front Pergerakan Nasional itu sudah dari 2 bulan ya, 3 bulan ya, 3 bulan, tapi deklarasinya baru hari ini. Jadi Front ini ya dibentuk dan didirikan ya oleh kaum veteran. Ini semuanya adalah veteran aktivis mahasiswa, mulai dari angkatan 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Ini adalah organisasi dari aktivis mahasiswa 3 zaman yang ikut serta dalam pergerakan politik tahun 65 ketika memulihkan Orde Lama, tahun 78 ketika mempersoalkan otoritarisme dari Orde Baru, Soeharto di awal kekuasaannya, dan pemulihan Orde Baru itu sendiri pada tahun 1998. Dan sekarang kita berada di era reformasi yang pada dasarnya sama saja bahkan lebih parah dari pemimpin yang dulu. Jadi MPR ini dibentuk atau didirikan karena ada panggilan rakyat. Sekali lagi, karena ada panggilan rakyat, panggilan dari rakyat yang menderita. Selama 10 tahun terakhir ini kita dipimpin oleh suatu rejim yang membawakan paham neoliberalisme atau paham oligarki, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai paham pro investor. Nah, apa yang ditawarkan oleh rejim pro investor? Kita sudah saksikan apa yang terjadi di Rempang, apa yang terjadi di Morowali, apa yang terjadi di pelosok-pelosok Indonesia sekarang ini. Satu rejim
yang meletakkan nasib bangsa di mulut buaya. Di mulut buaya, di mulut oligarki, di mulut para investor. Investor yang saya maksud ini bukan sebuah kelompok yang dulu kita kenal sebagai kapitalis. Investor yang saya maksudkan ini adalah para individu itulah sekarang yang ingin mengikuti republik. Dan semuanya itu sudah terrealisasi, sudah terwujud dalam apa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kita sudah sama-sama menyimak bagaimana nasib seorang buruh, seorang tenaga kerja itu bergantung di lidah majikannya. Mereka tidak dilindungi oleh hukum karena mereka cuma pekerja-pekerja sementara. Jadi hanya pekerja kontrak, ya. Itu ada kontrak harian, ada kontrak mingguan, ada kontrak bulanan, paling lama kontrak setahunan. Setelah setahun mereka harus bikin kontrak baru lagi, sehingga tidak ada itu yang namanya keamanan kerja, tidak ada itu namanya karier. Jadi buruh-buruh kita bekerja tanpa suatu masa depan, tanpa karir development, pengembangan karir. Nah ini dampak dari paham pro investor dalam kebijakan ekonomi dalam undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Kemudian terwujud juga di sektor kesehatan. Undang-undang kesehatan yang baru saja dibikin kira-kira setahun yang lalu, ya, itu pun demikian. Nasib dari pasien, nasib dari dokter-dokter, para pekerja kesehatan tergantung kepada oligarki yang menguasai rumah sakit, yang menguasai jaringan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Ini semua yang terjadi, ya. Apa yang akan terjadi kepada para dokter, para perawat, pekerja kesehatan, apalagi pasien, ya kan, orang-orang sakit, ini terjadi. Apa maunya oligarki kesehatan? Nah, terakhir ada lagi undang-undang atau kepres yang disiapkan untuk mengatur perilaku para pekerja sosial media. Mereka yang menjadi konten kreator itu tidak boleh, ya, menyiarkan kontennya kalau mereka tidak menjadi anggota dari suatu organisasi. Organisasi ini dikontrol oleh oligarki juga. Jadi media-media besar, media-media mainstream itu akan menjadi pemain utama dari dunia medsos. Berapa mereka dibayar ditentukan oleh ini. Berapa yang kemudian mereka terima juga ditentukan oleh organisasi. Ada potongan-potongan pajak. Itu yang terjadi akibat apa? Akibat dari kebijakan pro investor, paham neoliberal. Kita bisa panjang bicara tentang ini, tapi akan lebih jelas bagi kita semua begitu tentang apa yang terjadi di Indonesia bila kebijakan pro investor itu dilaksanakan. Itulah sebabnya rempang itu terjadi. Jadi rempang itu adalah kontradiksi, ya, yang otomatis terjadi ketika sebuah kebijakan harus dibuat oleh pemerintah. Dia pasti akan bertabrakan langsung dengan kepentingan rakyat. Karena menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, semua kewenangan ditarik ke pusat.
Di daerah tidak ada kewenangan lagi. Dulu masalah AMDAL masih ada di daerah. Bupati masih, ya kan, provinsi masih punya kewenangan AMDAL. Keputusan untuk penetapan lokasi di mana itu juga masih ada, ya, kewenangan dari kabupaten atau kota. Tapi sekarang itu semua diambil alih oleh pusat. Nah, itu yang terjadi ketika ada perusahaan Cina namanya Xingyi, katanya ini investasi pabrik kaca di Rempang. Mengapa Rempang yang dipilih? Karena sekelilingnya itu semuanya memiliki kandungan pasir kuarsa yang sangat tinggi kualitasnya. Itu ada di wilayah utara, ada di pulau-pulau sekitar Rempang sampai ke Natuna. Itu semuanya pasir kuarsa kualitas tinggi. Nah, inilah yang ingin ditambah, yang ingin dimanfaatkan pabrik kaca itu. Nah, persoalannya adalah lokasi yang dipilih Rempang itu adalah sudah dihuni oleh rakyat ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah ada di sana, sudah punya perkampungan di sekitar. Mereka ini kemudian harus diminta dengan cara apa? Bukan dengan cara baik-baik, ya kan? Ganti untung istilahnya. Ini ganti untung istilahnya Orde Baru. Orde Baru yang pertama kali memperkenalkan bahwa kalau ada pembangunan seperti ini, ya, masyarakat jangan cuma ganti rugi, tapi harus dikasih keuntungan. Ya, ini akibat dari perjuangan teman-teman di sini di masa Orde Baru itu, ya, di bendungan apa dulu namanya, di berbagai tempat, ya. Bendungan apa itu yang di Gedung Ombo, dan banyak tempat lainnya di Jawa Barat, banyak sekali lokasi-lokasi di mana rakyat itu digusur. Mahasiswa bergerak di Badega, ya, kalau di Bandung itu fenomenal, bergerak melawan. Perlawanan itu mengubah perilaku, dan salah satu perubahan itu adalah bahwa tidak boleh rakyat digusur begitu saja. Mereka harus mendapatkan kompensasi. Itu yang kemudian juga dijalankan oleh rezim setelah Orde Baru, setelah Orde ini. Begitu saudara-saudara. Tapi di zaman sekarang rakyat dilempar begitu saja dalam jalanan. Belum ada ganti rugi, belum ada rumah-rumah yang dibangun, belum ada prasarana yang disiapkan. Ya. Dulu zaman Soeharto saya ingat sekali, itu untuk transmigrasi satu desa itu dipindahkan. Itu semuanya di sana sudah siap, desa-desanya sudah siap. Dulu desa, kantor desa, segala macam itu, ya kan, sampai gamelan-gamelannya dibawain. Tapi di zaman sekarang, di zaman Jokowi, rakyat dilempar ke jalan begitu saja. Padahal anak-anak mereka sudah harus sekolah, sudah ada sekolahan di sana, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada TK juga. Itu diabaikan begitu saja. Mereka harus memikir dari tanggal 28 September, 2 hari lagi semua itu harus selesai. Nah, itu saudara-saudara sekalian, untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih jahat daripada apa yang dulu kita lawan di masa Orde Lama, Orde Baru. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, itulah alasan kita, ya, untuk membangun front pergerakan nasional. Ini front dibikin untuk menjawab panggilan dari rakyat. Ya. Jadi kita butuh perubahan, dan untuk perubahan itu, ya, kita akan bersama dengan Anies Baswedan dan
Muhaimin Iskandar. Kita masih menempuh jalan konstitusional yaitu melalui pemilu. Kalau pemilu gagal, ya, kita akan punya upaya lain. Kita tidak akan berputus asa, dan kalau perlu kita akan menempuh jalan di luar konstitusi seperti yang kita lakukan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Mas Eko sebagai perwakilan dari aktivis 89 Kilo. Saya persilakan Mas Eko untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah ada di sini dalam rangka melakukan satu perjuangan, satu cita-cita yaitu perubahan. Kenapa ada teman-teman ini mendirikan Front Pergerakan Nasional? Karena teman-teman ini memang sejak awal memang diperkirakan ini adalah satuan pejuang waktu melawan Orde Baru. Nah, sekarang keadaannya hampir sama, bahkan menurut saya itu melebihi dari Orde Baru. Oleh sebab itu kita bangkit kembali dari tidur. Karena kita ini sudah senior ya, harusnya menikmati apa yang hasil perjuangan kita. Ternyata reformasi ini disampaikan, diputarbalikkan, kemudian pimpinan kita ini menggantikan negara ini ke asing. Nah ini kita harus tegas, kita kembalikan kepada cita-cita leluhur, pemimpin kita, pejuang kita dari 08 sampai 45. Kita tidak rela negara ini akan dijual kepada asing. Orang mengatakan bahwa ini adalah investasi ini hanya kedok. Ini adalah penjajahan baru dalam bentuk kapitalisme global untuk merebut dan menguasai tanah-tanah Nusantara yang dimerdekakan oleh para pejuang kita. Nah kita ini penyambung lidah para pejuang. Nah ini saatnya Mas Anies Baswedan, Mas Anies Proses Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar ini insya Allah menjadi pemimpin untuk 24 dan kita kembalikan lagi giroh kemerdekaan, giroh perjuangan itu untuk kembali sebagai bangsa yang besar dan berjaya kembali. Amin. Ini penting karena kita sekarang ini situasi sudah seperti kapal besar yang sudah miring mau tenggelam. Nah, kita harus tambah sedikit-sedikit supaya tetap bisa mengarungi badai yang besar ini. Nah, di mana itu? Yaitu di teman-teman Front Pergerakan Nasional. Insya Allah kita berjuang bersama teman-teman dan rakyat. Walaupun kita tertatih-tatih ya, kita berjuang mandiri, urunan. Ada yang bikin kaos, ada yang bikin spanduk, ada yang bikin kantor makanan. Inilah kekuatan kita. Jangan takut dengan oligarki yang dikasih uang banyak tiap mereka, ya kan? Oleh kapitalisme, oleh oligarki. Kita ada kekuatan saja. Disitulah kekuatan kita. Saya kira itu saja. Jangan pernah kita berhenti berjuang buat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai Ketua Front Pergerakan Nasional pada hari ini siang jam 1:30 menyatakan deklarasi mendukung Anies Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024. Deklarasi ini bunyinya adalah resolusi perubahan untuk keadilan bangsa. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 dari rakyat untuk rakyat. Front Pergerakan Nasional merupakan wadah pergerakan aktivis nasional. Anggota FPN terdiri dari para aktivis,
pergerakan mahasiswa era 80-an yang terlibat langsung menangani kasus-kasus rakyat tertindas sejak tahun 1980 sampai sekarang. Sejak masa rejim otoriter Orde Baru jauh sebelum reformasi hingga saat ini, EPN berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Jaringan kerja EPN berbasis dari daerah, pergerakan nasional di Yogyakarta, Bandung, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga kota-kota besar lainnya di Indonesia. Karena EPN masih memegang teguh nilai-nilai, prinsip-prinsip pergerakan sesuai Pancasila dan amanat perjuangan Indonesia merdeka, maka dalam agenda politik nasional terkait kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, EPN menyatakan EPN akan menjadi garda terdepan dalam mengawasi proses demokrasi pemilihan umum yang adil, jujur, transparan, akuntabel, dan beradab. Kedua, EPN menolak keras intervensi politik, kekuasaan, money politik, kaum oligarki dalam setiap tahapan proses pemilu. Ketiga, EPN menuntut seluruh aparat negara, baik sipil maupun tentara, polisi, untuk bersikap netral sesuai aturan konstitusi dalam proses pemilu. Keempat, EPN mendorong partisipasi rakyat dalam pemilihan umum 2024 serta menuntut negara menjamin kebebasan hak konstitusional seluruh warga bangsa menentukan masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. 5. EPN mendukung kampus sebagai basis pengkaderan dan aktivis pergerakan demi melahirkan calon pemimpin nasional. 6. EPN mendukung dan mengawal calon presiden dan wakil presiden 2024 yang benar-benar berasal dari dunia aktivis dan pergerakan, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Anies dan Muhaimin tercatat konsisten mendorong demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1980. Sementara calon-calon lainnya hanya mengaku-ngaku saja. EPN yang ketujuh adalah EPN akan senantiasa menjaga, memelihara nilai-nilai dan tidak akan melakukan kritik jika terjadi penyelewengan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan perjuangan kita memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ini semoga agar cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia segera menjadi kenyataan, menjadi bangsa yang merdeka 100%. Amin. Jakarta 26 September 2023, Front Pergerakan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, Bapak-bapak pendeta, Bapak-bapak pendiri, semua sahabat-sahabat yang bersemangat untuk EPN ini, resolusi pembaruan Front Pergerakan Nasional. Kami dari tim Duren 3 mengucapkan selamat atas deklarasi pada hari ini. Semoga dengan adanya deklarasi pada hari ini membuat kita semua siap bergerak memenangkan pertarungan ini, menyelamatkan anak bangsa. Amin. Front Pergerakan Nasional. Presiden kita. Amin. Perubahan. Amin. Alhamdulillah. Saya sangat bangga sekali mendengarnya, dan kebanggaan ini juga menjadi kebanggaan kita semua. Saya berharap setelah ini kita terus bekerja sama untuk terus melanjutkan semua tugas-tugas ke depan, perencanaan, kemudian juga Duren 3 ini terbuka buat semua kawan-kawan mengadakan rapat pertemuan dan semua perencanaan. Selamat buat kawan-kawan semua, semoga ini semangat paling berani. Terima kasih, selamat sekali lagi.
Selanjutnya setelah ditandatangani akan dilakukan penyerahan. Ya, 1, 2, 3. Pada hari ini. Oke. Oke. Foto bersama dulu, foto bersama. Sama yang baju hitam, baju biru. Baju hitam, baju biru ya. Ke depan, foto bareng. Perubahan, bro. Amin. EPN